Lalu para jamaah sekalian, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Fir'aun kok sampai seperti itu berbuat kepada Bani Israel? Ada dua riwayat, dua-duanya ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah. Yang pertama, bahwasanya Bani Israel ini dia itu memegang janjinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya mereka. Nabi Ibrahim pernah ngomong sama anak cucunya atau ngomong sama kaumnya bahwasanya nanti kelak ada seorang dari keturunanku yang akan menghancurkan kerajaan-kerajaan di Mesir dan akan menonjol salah satu dari cucuku ini. Pada zamannya Fir'aun, Bani Israel ini sering membahas masalah itu, janjinya Nabi Ibrahim. Sering diomongin, pernah enggak ente dengar dulu, tahu enggak itu, suka dibahas. Sampai akhirnya pembahasan ini terdengar oleh tentaranya Fir'aun dan masuk cerita ini ke istananya Fir'aun. Mulai Fir'aun takut. Di kisah yang lain, di riwayat yang lain diceritakan, sudah Fir'aun ini mendengar Bani Israel membahas hal demikian, ditambah lagi dia bermimpi ada api yang datang dari Palestina, yang dia membakar semua rumah orang-orang Qibti. Jadi orang Mesir itu namanya bangsanya apa? Qibti. Api ini datang ke Mesir membakar semua rumahnya orang-orang Qibti. Adapun rumahnya Bani Israel tidak ada yang kena api. Takut Fir'aun, bangun. Dikumpulkan semua menterinya, dikumpulkan semua penyihir-penyihirnya dan orang-orang pinternya, paranormalnya istilahnya, dikumpulkan sama Fir'aun. Fir'aun cerita, saya bermimpi begini. Siapa yang tahu apa artinya? Maka dijawab sama mereka bahwasanya ada nanti kelak anak mereka, anaknya Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaanmu, hai Fir'aun. Yang anak ini akan menjadi sebab kehancuran kerajaanmu, hai Fir'aun. Dari hari itu Fir'aun memerintahkan semua bala tentaranya, dan juga Fir'aun memerintahkan suster-suster yang mengurus bagian kelahiran untuk datang ke kampungnya Bani Israel. Dulu Bani Israel itu tinggal di kota. Di zamannya Fir'aun semuanya disuruh keluar. Istilahnya sertifikat tanahnya dicari semua sama Fir'aun, pindah nanti ke sana, ke pinggir kota, di dekat sungai, di desa sana, keluar. Jangan nanti kumpul sama kita. Dikirim semua tentaranya sama suster-suster ini untuk ngecek. Kalau ada kelahiran laki, bunuh. Kalau ada yang hamil, kasih tanda rumahnya. Setiap hari datang, setiap hari razia. Kalau ada yang lahir, langsung dipenggal kepalanya kalau laki. Setiap hari razia, setiap hari. Masuk, dicek depan, belakang, pembukaan berapa dan lain sebagainya, dicek semuanya. Sudah hampir atau hamil, kasih tanda. Kalau sudah lahir dilihat dulu, perempuan atau laki. Perempuan selamat, laki dipenggal di depan ibunya anaknya. Setiap hari. Wallahu alam berapa tahun ini terjadi. Dibunuhi semuanya kelahiran laki-laki dari Bani Israel. Dikatakan oleh para ahli tafsir, Fir'aun ini sepertinya psikopat. Yataladzat, menikmati bunuh orang kayak minum air, katanya. Bunuh orang itu bukan merasa salah, menikmati, senang dia. Sampai akhirnya mulai pemuka-pemuka kaum Qibti ini yang banyak pegawainya sudah mulai mati sudah tua. Dia ngerasa tidak ada penggantinya. Karena apa? Kelahiran laki dibunuh semua. Akhirnya
laporan ke Fir'aun. Wahai Fir'aun, kamu tahu kita ini butuh pegawai, butuh budak. Kalau sama kamu dibunuh terus siang malam anak laki lahir Bani Israel, siapa yang mau jadi pembantu kita? Habis. Laporan ke Fir'aun. Oke, kalau demikian kata Fir'aun, tidak setiap tahun dibunuh. Dirubah undang-undangnya, dirubah. Hapus, ganti undang-undangnya. 1 tahun dibunuh, 1 tahun enggak. Kalau ada masuk ke tahun yang dibunuh, ada yang lahir harus dibunuh. Masuk ke tahun di depan, waktu samahah dikasih izin untuk tidak dibunuh, waktu aman tidak dibunuh anak lakinya. Oke, taken, dicap, setuju. Subhanallah. Di tahun saat waktu bukan tahun yang pembunuhan, ibunya Nabi Musa hamil dan lahir abangnya Nabi Musa. Siapa namanya? Harun alaihissalam. Tenang. Dicek, ibunya hamil, kasih tanda, lahir laki. Oh, bukan tahun bunuh, tidak dibunuh. Mungkin setelah itu ibunya Nabi Musa hamil lagi, dan diperkirakan lahirnya apa? Kapan? Saat tahun. Kalau lahir dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Kami ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin Allah. Kami ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan atau memberi karunia orang-orang yang sekarang lemah menjadi orang-orang yang kuat. Mau dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami ingin menjadikan dari orang-orang yang tertindas sekarang ini menjadi para imam. A'immatan, menjadi pemimpin. Wa naj'alhumul warithin, dan kami jadikan, kata Allah, kami ingin menjadikan mereka-mereka yang sekarang tertindas, mereka yang mewarisi dunia ini. Dan kita tahu para jamaah sekalian, Allah ini fa'alun lima yurid. Kita sering baca surat apa? Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Fa'al itu kalau katanya orang Arab hiperbola. Fa'al, pasti Allah mau apa? Iya itu, pasti terjadi. Apa yang Allah mau pasti terjadi. Dan itu janji Allah, kami akan jadikan orang-orang yang tertindas ini dari Bani Israel, dia besok yang akan menjadi apa? Para imam, para pemimpin. Hamil ibunya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Taha ayat 39, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, kata Allah Subhanahu wa taala, saya berikan kepadamu ya Musa, setiap orang yang melihat dirimu pasti orang itu langsung cinta kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, saya akan beri semua orang yang melihat kamu akan mencintaimu. Tidak berani berbuat apa-apa sama Musa, langsung senang sama Musa. Cukup sampai di situ, kata Allah SWT apa? Walitusna ala aini, dan saya yang jamin kamu hai Musa, saya yang jaga, saya yang melihat kamu siang dan malam, kata Allah SWT. Tidak usah takut. Itu janji Allah SWT.